this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, perasaan tertekan itu bukan hal aneh bagi orang Kristen. Perasaan tertekan itu merupakan hal yang lazim buat umat Allah. Bukan berarti tertekan secara klinis yang memerlukan pengobatan atau penanganan psikoterapi yang canggih, tapi lebih kepada arah depresi atau perasaan tertekan secara spiritual, yang seharusnya hal itu mudah diatasi. Penulis kitab Mazmur pasal 42 dan 43 paham betul mengenai penyebab dari depresi yang sedang dialaminya. Yang pertama, pemazmur mengatakan dia haus akan Allah, seperti seekor rusa haus akan air. Sebab si pemazmur merasakan bagaimana dia terpisahkan dari Allah. Si pemazmur merasa bahwa dia telah berada jauh dari Allah. Dia mengingat adanya perayaan-perayaan besar di masa lalu, di saat dia boleh datang melihat Allah. Dia rindu diperbolehkan untuk kembali ke mezbah Allah, yaitu kepada Allah yang empunya sumber sukacita dan kegembiraannya. Yang kedua, pemazmur juga tahu musuhnya ada di tengah-tengah dia, di mana musuhnya selalu meledek dan mengejek dengan kata-kata, "Di mana Allahmu?" Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayat yang keempat dan 11. Oleh sebab mereka, si pengejek adalah penyembah berhala, maka mereka tidak dapat melihat bahwa Allah yang hidup itu tidak bisa dilihat dan disentuh. Mereka hanya melihat satu sisi, bahwa Allah itu dapat dilihat dan disentuh. Inilah perbedaan bagaimana orang yang memiliki iman dengan orang yang tidak beriman, yang hanya mau melihat dengan mata tapi tidak dengan hati mereka. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang bertipe dalam tekanan-tekanan kondisi depresi tertentu itu lebih condong mengedepankan emosi pribadinya. Mereka tidak melihat garis besarnya. Mereka tidak melihat bagaimana proses di tengah-tengah. Tapi mereka hanya melihat bahwa apa yang dilihat di matanya bukan sebagai Allah yang hidup, yang memberikan proses dalam tekanan. Di dalam proses tekanan itu justru akan nampak yang namanya tanda kedewasaan. Dan disinilah pemazmur menolak menyerah kepada kondisi atau suasana hatinya. Dia bangkit lalu mengatasi masalahnya. Yang pertama,
Dia bertanya dan sekaligus menegur dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Yang kedua, ia mendorong dengan kata-katanya untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Sebab Allah adalah satu-satunya yang patut mendapat kepercayaan kita. Yang ketiga, dia meyakinkan dirinya sendiri. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penggunaan kata penolongku dan Allahku itu merujuk kepada hubungan pribadi yang dinamis. Sang pemazmur sedang mengingatkan dirinya akan adanya hubungan perjanjian dengan Allah. Hubungan yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh suasana hati yang tidak jelas. Hubungan yang tidak bisa dihancurkan oleh hati yang gundah gulana. Oleh sebab itu, pengharapan satu-satunya ketika kita menghadapi rasa putus asa, yaitu adalah pengharapan kita kepada Allah. Sebab pengampunan mendatangkan sukacita sejati. Pada waktu kita meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, barulah Allah akan memberi kita kebahagiaan sejati dan kebebasan dari rasa bersalah. Tuhan Yesus memberkati.